Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anakku, siswa-siswi SD Islam Nur Jamilah, baik yang baru maupun yang lama, khususnya siswa-siswi SD Islam Nur Jamilah yang baru, Bapak ucapkan ahlan wa sahlan ya, selamat datang buat kalian, selamat belajar ya, berjuang, berjihad menuntut ilmu di Yayasan Islam, Yayasan Pendidikan Islam Nur Jamilah ya, di Lembaga Sekolah Dasar Islam Nur Jamilah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang sangat banyak, yang tidak terhitung buat kita semua. Namun terutama kita bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan nikmat Islam ya, nikmat yang amat besar buat kita sebagai hamba Allah itu adalah nikmat hidayah. Dan juga yang tak kalah penting adalah nikmat kesehatan, baik itu jasmani maupun rohani. Di tengah kita menghadapi wabah atau pandemi COVID-19 ini, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita perlindungan, keselamatan, hingga kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Dan aktivitas sekarang buat kita adalah memulai kembali berjuang menuntut ilmu. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang telah mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita ya, lewat para ahli warisnya yaitu ulama-ulama ya, yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kegelapan, kebodohan, kejahiliahan ke zaman yang penuh dengan terangnya berbagai ilmu pengetahuan ya, tentunya dengan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ya, risalah Allah, risalah kebenaran, yaitu risalah Islam. Dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sebelum kita memulai lebih jauh tentang aktivitas belajar kita, menuntut ilmu kita, yang penting buat kita sebelum memulai itu semua, kita harus mengenal dahulu lingkungan sekolah kita ya. Ya, di masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Dasar Islam Nur Jamilah ya, kita harus mengetahui dulu ya, atau mengenal lebih dulu tempat di mana kita belajar sekarang ya. Untuk apa kita datang ke sekolah ini ya? Pada umumnya orang-orang yang belajar ke sekolah niatnya hanya untuk belajar saja. Namun di sini kita kuatkan ya, kita kuatkan niat kita ya,
bahwa tujuan kita ke tempat ini, ke Yayasan Pendidikan Islam Nur Jamilah, adalah untuk beribadah, ya, beribadah atau memantapkan ibadah kita kepada Allah SWT, ya, lewat berjuang menuntut ilmu, ya. Maka yang kita cari di sini adalah, ya, pendidikan dan juga pengajaran, lalu bimbingan, ya, bimbingan keislaman, yang dimana ada bimbingan sholat, mengaji, dan bimbingan akhlak yang baik yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita di dunia ini. Bagaimana kita sebagai orang yang terdidik, ya, bersikap, ya, ketika baik itu di rumah, di sekolah, maupun di luar rumah atau sekolah atau di masyarakat. Maka kedepannya insya Allah kita akan melalui pendidikan dan pembelajaran ini dengan baik dan sesama, sebagaimana juga sudah diajarkan oleh guru-guru kita yang terdahulu. Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui, ya, tentang sejarah Nur Jamilah. Nah, ini pentingnya bahwa sekolah kita ini didirikan sejak tahun 1982, ya. Berawal dari pejuang Islam, ya, yaitu Ibunda Hajjah Nunung Nur Hayati, ya, yang mana beliau adalah lulusan daripada perguruan Islam Asy-Syafi'iyah Bali Matraman, Jakarta Selatan, ya. Ketika itu masih dipimpin oleh guru besar Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Allah yarhamuh. Setelah beliau lulus dari pesantren Asy-Syafi'iyah, mendapatkan ridho dari gurunya atau dari kiainya, lalu kemudian berumah tangga, ya, menikah dengan ayanda Bapak Haji Abun Bastari bin Ahmad. Nah, kemudian seiring waktu karena kuatnya keinginan beliau Ibu Hajjah Nur Hayati untuk meneruskan langkah dakwah, ya, dakwah Islam yang diajarkan oleh guru-gurunya dan kiainya, maka beliau memohon kepada ibu mertua atau ibu daripada ayahanda Haji Abun Bastari untuk mengajak beliau berdakwah. Ya, diajaklah nenek nda Hajjah Milah, ya, untuk mewakafkan sebagian tanahnya untuk didirikan yayasan dan lembaga pendidikan dan juga dakwah. Alhamdulillah nenek nda Hajjah Milah, ya, menyetujui apa yang menjadi keinginan dari Ibu Hajjah Nur Hayati yang merupakan menantunya. Maka beliau mewakafkan sebidang tanah, ya, untuk dijadikan lembaga pendidikan. Ya, namun sebelum lembaga pendidikan ini berdiri, telah dulu diawali dengan didirikannya majelis taklim. Ya, ada dua majelis taklim, yaitu majelis taklim ibu-ibu dan juga majelis taklim anak-anak. Ya,
Alhamdulillah dari majelis ta'lim ini akhirnya berkembang dan disetujui oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan lembaga pendidikan. Maka di tahun 1982 itu dimulailah lembaga pendidikan, yaitu lembaga Taman Kanak-kanak Nur Jamilah dan juga sekolah atau madrasah ibtidaiyah Nur Jamilah. Jadi SD, SMP, SMK yang sekarang ini ketika itu belum didirikan. Barulah sekitar tahun 1989 ya, barulah ditambah lagi satu lembaga, yaitu Sekolah Dasar Islam Nur Jamilah. Ya, alhamdulillah sampai sekarang telah berjalan seiring waktu dan sudah mengalami peningkatan dan kemajuan lewat kepala sekolah dan juga guru-gurunya. Nah ini. Dan memang lebih-lebih ketika itu lembaga sekolah masih terbilang sedikit di wilayah Kranji ataupun Bekasi Barat. Sehingga berdirinya lembaga Yayasan Nur Jamilah ini, dan diantaranya baik lembaga Taman Kanak-kanak sampai pun SD dan juga Madrasah Ibtidaiyah turut ya membantu pemerintah baik daerah maupun tingkat nasional dalam rangka mencerdaskan ya kehidupan berbangsa, itu bangsa Indonesia. Dan berdirinya Sekolah Dasar Islam Nur Jamilah ini tentu ya tidak lain bertujuan supaya anak-anak didik ya Yayasan Pendidikan Nur Jamilah ini menjadi generasi yang mukmin, yang takwa, ya, berakhlak mulia dan juga bersikap, berpikir, ya, kemudian juga berpikir maju, ya, berpikir cerdas, ya, sehingga di kemudian hari menjadi orang-orang yang soleh, ya, yang akan bermanfaat baik buat nusa, bangsa dan juga agama. Nah, makanya untuk mencapai tujuan yang baik dan mulia itu, dalam menjalankan pendidikannya, kita ingin membangun 5 panca jiwa, ya, 5 panca jiwa atau 5 dasar untuk mencetak jiwa seorang mukmin yang soleh atau solihah, yang bermanfaat untuk nusa dan bangsanya, dan mendukung kepribadiannya, keterampilannya, kecerdasannya, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Maka perlu kita tanamkan ya panca jiwa itu ke seluruh anak-anak didik Yayasan Pendidikan Islam Nur Jamilah, ya, baik dari TK, yang SD, SMP, juga SMK ataupun SMA. Panca jiwa yang pertama adalah jiwa keikhlasan. Nah, di sini bahwa keikhlasan itu adalah ruh dari setiap perbuatan orang-orang yang beriman. Bila mana dia tidak melandaskan atau tidak mempunyai ruh keikhlasan dalam setiap pekerjaannya, maka perbuatan apapun yang dia lakukan, ya, meskipun itu baik, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka apa yang dimaksud dengan ikhlas itu, ya, yaitu menjadikan segala sesuatu apa yang kita perbuat, kita amalkan semata-mata
karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita bersekolah bukan saja karena disuruh orang tua, tapi kita latih bahwa kita belajar, kita bersekolah semata-mata karena Allah. Ya, semata-mata karena Allah. Bukan karena takut sama orang tua ataupun nanti takut sama guru, bukan. Ya. Dan juga perbuatan-perbuatan lain. Ya. Bahkan ya sholat, ngaji, ya, sodako, ya, apapun segala perbuatan dalam kehidupan kita harus kita dasari atas niat atau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah nanti yang akan mendorong kita untuk bisa lebih maju lagi. Ya, kita bisa meningkatkan kapasitas ya kepribadian kita ini melakukan sesuatu bukan karena disuruh orang atau bukan karena takut kepada orang, tapi karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jadi sangat penting. Ya, karena kalau kita tidak ikhlas, maka sulit kita mendorong diri kita berbuat sesuatu itu dengan baik. Ya. Makanya ikhlas itu menjadi ruh dari setiap amal, karena tidak ada yang mendorong dia untuk bekerja dengan baik kecuali karena dia mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian panca jiwa yang kedua adalah jiwa kesederhanaan. Ya. Sederhana artinya kita memenuhi segala sesuatu kebutuhan kita itu tidak dengan berlebihan. Ya. Cukup dengan apa yang kita butuhkan, ya, tanpa berlebihan. Pakaian kita boleh bagus, meskipun tidak harus yang mahal-mahal. Ya, mempunyai jam tangan yang bagus, namun tidak harus mewah. Ya, punya sepeda, begitu juga. Ya, sepeda yang berfungsi dengan baik. Ya, tidak harus yang berharga jutaan atau bahkan puluhan juta. Cukup yang 1 juta mungkin kalau sekarang sudah bagus. Ya. Ataupun kalau memang hanya sanggup sepeda yang second atau bekas dan berfungsi baik, itu juga menjadi bentuk daripada kesederhanaan. Ya. Kenapa kita harus sederhana? Karena kita di kemudian hari, ya, kalau kita tidak bersikap sederhana atau kita sudah terbiasa dengan kemewahan, bila mana kita pergi atau terdampar di suatu tempat, maka sulit bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Ya. Sulit bagi orang yang suka bermewahan atau berlebihan hidupnya mendapatkan situasi yang sempit, yang sulit. Nah, maka dengan jiwa kesederhanaan ini kita akan melatih diri kita bahwa dengan situasi apapun, kondisi apapun, kita masih bisa, ya, menjalani kehidupan dengan baik dan normal. Nah ini, nah, bila kita dibagi oleh Allah rizki yang berlimpah, maka dengan jiwa kesederhanaan itu akan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih yang biasa-biasa aja, ya, itu juga kita ungkapkan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini yang nanti akan mendidik jiwa kesederhanaan dalam diri kita. Kemudian yang ketiga adalah jiwa berdikari. Nah, nanti kita akan belajar, ya, berdikari. Apa itu berdikari? Nah, itu adalah singkatan. Berdikari singkatan dari berdiri di atas kaki sendiri. Ya. Dalam arti kita ingin menjadi orang yang mandiri, bisa melakukan sesuatu hal dengan sendiri. Ya, kita tanamkan rasa percaya diri kita supaya kita bisa melakukan apa saja
dengan sendiri gitu, berlatih dengan sendiri, belajar ya kita bisa melakukan sendiri, mengerjakan tugas sekolah kita kerjakan sendiri ya, jangan meminta dibantu atau ditolong atau bahkan diserahkan ke orang tuanya, ayahnya atau ibunya untuk mengerjakan tugas sekolahnya ya. Siapa nanti yang akan cerdas, siapa nanti akan pinter gitu. Kalau dia tidak melakukan dengan kemandiriannya ya, dengan sendirinya, maka sulit bagi dia nanti untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain, mandi sendiri, makan sendiri nggak disuapin ya, minum juga begitu. Pengen minum teh, nanti kita bisa buat teh sendiri tanpa harus nyuruh orang tua dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan kembangkan diri kita menjadi orang-orang yang mandiri. Kemudian yang keempat adalah ukhuwah Islamiyah. Ini sangat penting ya. Kita sadari bahwa kita ini manusia adalah makhluk yang membutuhkan kepada manusia yang lain ya. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri ya. Kita perlu teman ya, kita butuh sahabat, kita butuh orang tua ya, dan sebagainya. Nah, kita di sini banyak tetangga kita atau mungkin orang yang kita nggak kenal, tapi dengan bertemunya kita di sekolah ini, maka mereka semua menjadi teman dan sahabat kita. Nah, bagaimana kita bersahabat dengan mereka, dan juga mereka akan melakukan kita sebagai sahabat mereka yang saling menghormati, saling menyayangi, saling tolong menolong ya, tidak saling menyakiti. Nah, begitu ya. Maka kita belajar di sini bahwa ketika nanti kita sudah berpisah dengan mereka dan kita tetap ingat kebaikan-kebaikan mereka, tatkala kita bertemu dengan mereka, maka kita akan bergembira ya, kita akan senang, mereka juga senang karena rindu dan kangen pernah berteman, pernah bersahabat. Pasti kalau kita dalam keadaan kesulitan, pasti mereka akan membantu dan menolong. Inilah kita harus di sini memupuk ya, jiwa ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah, persahabatan, pertemanan antar kita orang-orang Islam. Kemudian yang kelima adalah jiwa kebebasan. Nah, kebebasan di sini bukan berarti kita bebas mau ngapain aja tanpa mempedulikan orang lain, bukan. Tapi di sini kita bebas ya menentukan cita-cita kita. Ya, kita bebas berkarya, kita bebas berpikir, ya, berprakarsa. Ya, tidak harus kita mengikuti orang begini kita begini, ya, orang begitu kita ikut begitu, tidak. Tapi kita menggali potensi kita yang ada di sini, ya. Kemudian, ya, kita berpikir lagi apa yang akan menjadi cita-cita saya ke depan. Saya mau jadi apa, untuk apa, dan bagaimana, caranya bagaimana. Nah, kita sendirilah yang bebas menentukan. Tentu hal-hal yang kita inginkan adalah hal-hal yang baik dan menguntungkan untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Jadi bukan kebebasan itu kita melabrak kebebasan orang lain, ya. Kebebasan kita itu terbatas, ya. Kebebasan ruang gerak kita terbatas dengan kebebasan orang lain. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita niatkan kembali untuk berjuang, belajar, menuntut ilmu, ya, mencari pendidikan di Nur Jamilah ini, ya, kita bisa gapai dengan baik dan bersama-sama, ya. Jangan lupa di lingkungan kita ini ada bapak ibu guru, ada staf yayasan,
ada kawan-kawan kita, ada kakak-kakak kita, baik itu yang lebih tinggi kelasnya ataupun lebih tinggi lembaganya. Ya, seperti kakak-kakak kita yang sudah di bangku SMP ataupun di bangku SMK, atau ada kawan-kawan kita yang di pesantren, pondok pesantren Tahfizil Quran Nur Jamilah Daru Tartila. Nah, ini juga penting, nanti mungkin kalian ada yang tertarik ingin mondok, silahkan mondok untuk menghafal Al-Quran di pesantren Tahfizil Quran Nur Jamilah. Alhamdulillah sudah beberapa orang yang khatam 30 juz. Ya, nanti kalian juga bisa. Ya, kalian punya potensi ya, untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita limpahan ilmu, pengetahuan dan hikmah ya, hingga kita mendapatkan ridhonya serta bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.